warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so good afternoon class. Hari ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi yang dimana pemaparan pertama akan dipaparkan oleh Saskia Regita, kepadanya dapat dipersilakan. Oke, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang how language change. For the first is definition. Language change is a change that occurs in a word or addition of a new language. Jadi bisa dikatakan language change ini adalah perubahan bahasa yang terjadi dalam kata atau penambahan bahasa baru di dalam elemen-elemen kebahasaan seiring berjalannya waktu. In a certain period of time from a simple language to a more complex language. Jadi, dari waktu ke waktu, yang awal mulanya bahasa ini lebih simple, berubah menjadi lebih kompleks karena adanya variasi atau modifikasi dan adanya bermacam-macam karakteristik dari kelompok bahasa dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua, causes of language change atau penyebab perubahan bahasa. Yang pertama yaitu political factor, which is caused by foreign invasion or migration. Jadi contohnya misalnya datang sekelompok orang dari daerah luar masuk ke suatu daerah atau sebaliknya. Jadi sekelompok orang yang datang dari luar itu pasti membawa keunikan atau ciri bahasanya masing-masing. Jadi nanti di sini pasti akan terjadi percampuran bahasa yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan bahasa. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua yaitu social factor. Vocabulary and phrase people use depend upon the place, age, gender, education level, dan social status. Karena di dalam suatu kelompok sosial masyarakat, itu kan pasti setiap individunya berbeda-beda, mempunyai ciri atau keunikan masing-masing dalam cara berbicara. Mungkin kosakatanya atau pemilihan bahasanya. Jadi tidak bisa dipungkiri juga bahwa sosial ini membawa dampak yang besar terhadap perubahan bahasa. Kemudian yang ketiga yaitu cultural factor. Jadi budaya itu bisa mempengaruhi perubahan bahasa. Contohnya seperti di Indonesia itu kan banyak ya suku dan budayanya. Itu bercampur menjadi satu di dalam satu masyarakat, terjadi interaksi dan bisa menimbulkan adanya perubahan bahasa. Kemudian yang keempat yaitu technological factor, which means rapid advances in information technology, industri, produk atau ekonomi. Jadi di sini semakin berkembangnya zaman pasti akan berubah, mungkin dari bidang ekonomi, industri, dan lain-lain itu kan pasti mengalami perubahan. Nah, perubahan ini pasti akan membutuhkan istilah-istilah baru yang mendorong adanya perubahan bahasa. Kemudian yang kelima, faktor moral. Jadi faktor moral ini menyangkut pribadi dan moral setiap individu yang saling berinteraksi di dalam suatu lingkungan hidup. Next is the kind of language change. Bahasan yang pertama di the kind of language change ini ada sound change. Another unconditioned sound change that occur between middle and early modern English. Jadi perubahan sound yang tidak terkondisikan yang terjadi antara middle English dan juga early modern English. Pada waktu itu terdapat pembeda panjang dalam huruf hidup vokal bahasa Inggris dan mengubah atau menggeser posisi semua huruf hidup
yang panjang, inti dari dua huruf hidup tinggi, di depan long I titik 2, dan punggung long U titik 2, mulai menurun. Kemudian akhirnya vokal asli I titik 2 ini menjadi I, dan vokal punggung long U menjadi AU. Contohnya vokal I titik 2 yang berubah menjadi I, kata bite, ini kan dalam modern English dibaca bite. Kemudian huruf vokal U titik 2 berubah menjadi AU, contohnya house. Yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang reconstruction. Linguistic reconstruction is the practice of establishing the features of an united ancestor language of one more language. Jadi, rekonstruksi atau pengembalian ciri-ciri bahasa leluhur, bahasa nenek moyang yang belum teruji dari satu bahasa tertentu. Nah, dalam reconstruction ini dibagi menjadi dua, internal reconstruction, yaitu menggunakan ketidakteraturan dalam satu bahasa untuk membuat kesimpulan tentang bagaimana tahap awal bahasa ini terbentuk. Yang kedua yaitu comparative reconstruction. Jadi ini biasanya untuk menetapkan bahasa nenek moyang atau leluhur yang satu rumpun atau biasa disebut dengan bahasa proto. Okay, here's the material I can explain. For the next will be dilanjutkan oleh moderator. Please. Oke, baik. Tadi yang sudah dipaparkan oleh Saskia Regita. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Atika Fatur Rahmah. Padanya dipersilakan. Kepada Atika. Mikrofonnya. Ya, sorry. Mikrofonnya bisa di... Ini ke dialect and accent, tolong. Yang D. Lanjut. So, dialect and accent. Yang pertama itu dialect. Jadi, a dialect refers to a variety of language. It includes the difference in grammar, morphology, vocabulary, syntax, and pronunciations among different versions of language. It's a type of certain language which is derived from the primary language. Oke, jadi dialek ini itu kan mengacu pada ragam bahasa. Nah, untuk example kayak seperti yang dijelaskan Kia tadi, kalau di Lampung itu ada dialek A dan dialek O. Nah, ini bedanya itu di morfologinya, sintaksisnya, sintaksnya, terus kosakatanya, dan juga pengucapannya. Walaupun beda, tapi bahasa utamanya di Lampung kalau ada dialek A dan dialek O, bahasa utamanya tetaplah bahasa Lampung. Jadi, tetap sama, jadi nggak bisa dibilang beda gitu. Selanjutnya itu ada accent. An accent is a part of a dialect and refers to the way how people pronounce specific words and phrase. This is the manner in which different people pronounce words of the same language differently from each other. Jadi untuk aksen itu bagian dia aksen adalah bagian dari dialek juga yang mengacu pada cara pengucapan seseorang. Nah, pengucapan seseorang yang kita tahu umumnya tuh aksen di bahasa Inggris itu ada dua, ya British accent sama American accent. Nah, intinya aksen sama dialek itu berkaitan satu sama lain. Maksudnya sama-sama ciri khas orang dalam berbahasa. Jadi itu dia dialect and accent. Slide selanjutnya. Oke, language variation. Jadi language variation are caused by the existence of social interaction activity carried out by very diverse community or groups. Nah,
di language variation itu ada yang menyebabkan timbulnya ragam bahasa atau variasi bahasa adalah pemilihan salah satu ragam bahasa yang dipengaruhi oleh faktor kebutuhan para penutur kayak kita gini. Jadi terjadi karena kegiatan interaksi sosial, juga yang bikin bahasa itu beragam itu karena interaksi sosial. Dan ini juga keberagaman ini juga akan semakin bertambah kalau bahasa tersebut digunakan oleh penutur yang sangat banyak. Misalkan saya ngomong kata santuy, terus maksudnya dipraktekkan lagi santuy dengan orang lain. Jadi itu kan tersebar luas. Nah, itu yang bikin keberagaman bahasa. Language variation, lanjut yang selanjutnya. Nah, di sini kan ada geografi, sosial ekonomi, gender, dan age. Nah, di sini tuh sama seperti yang dijelaskan oleh Kia tadi, kalau misalkan geografi itu masuknya sama ke region, wilayah. Karena kita tinggal di wilayah yang budayanya lestari gitu kan, kayak masing-masing daerah itu punya bahasa daerahnya masing-masing. Nah, jadi di situ bisa disebut dengan ragam bahasa. Untuk sosial ekonomi itu sendiri, variasi sosial itu dianggap sesuai dengan bisa dikatakan kayak golongan, dibedakan dengan golongan itu kebanyakan kayak gitu. Status golongan, kelas sosial. Nah, biasanya kalau misalkan kita ngomong sama presiden gitu, kita nggak bisa ngomong kayak kita ngomong sama teman sepantaran atau lingkungan keluarga, dan itu beda banget. Dan juga sebenarnya saya jelasin cuman umumnya doang. Dan selanjutnya gender. Gender itu kan dibedain dari cara kita ngomong ke wanita ke pria itu kan beda. Kayak kita ngomong sesama wanita. Contohnya aja, itu jilbab kamu mereknya apa? Pasti tahu gitu, karena sama-sama wanita dan sama-sama tahu apa yang diomongin. Nah, kalau misalkan kita ngomong yang nggak laki-laki tahu, si pria ini nggak tahu, jadi kan itu bukan satu jalur omongannya gitu. Nah, jadi gender itu salah satu juga variasi bahasa. Lanjut ke age, usia. Karena usia itu sama kayak tingkat pendidikan juga. Kalau misalkan kita kan sebagai orang dewasa atau remaja, cara ngomongnya juga beda dengan anak-anak. Nah, kalau misalkan anak-anak, itu kata maem dan makannya orang remaja itu beda. Jadi, itu juga variasi bahasa. Lanjut, Adit. Oke. Lingua frasa, a common language used by people of diverse background to communicate with each other. It is also known as a trained language, threat language, bright language, and particular language. Jadi, lingua frasa itu digunakan oleh orang-orang dari berbagai latar belakang untuk berkomunikasi satu sama lain. Nah, ini juga dikenal sebagai bahasa pengantar, ya kan? Bahasa pergaulan dari suatu tempat di mana tempat itu tuh ada berbagai penutur bahasa yang berbeda-beda. Kayak contohnya bahasa Inggris. Nah, itu kan bahasa pengantar dari seluruh dunia yang punya bahasa yang berbeda, bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris. Dan kalau kita dari bahasa daerah, bahasa
bahasa utamanya adalah bahasa Indonesia. Oke, sekian dari saya. Next, saya kembalikan ke Ayas. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai tentang pidgin and crawl. Pidgin, what is the pidgin? A pidgin or contact language is a restricted extended language which arises under communication to serve specific needs between social groups that are technically and linguistically different from each other. One of this group is in a more dominant position than the other. The less dominant group is the one which develops the pidgin. Jadi maksudnya seperti ini. Bahasa pidgin itu merupakan bahasa yang berasal dari Afrika Barat sejarahnya ya. Nah, kenapa bisa ada bahasa pidgin? Karena pada saat itu di Afrika Barat ini banyak orang-orang yang berkumpul di sana, dan kebanyakan dari mereka itu tidak mengerti bahasa satu sama lain, sehingga mereka tuh membuat bahasa baru yang disebut dengan bahasa pidgin, yang merupakan campuran dari bahasa Inggris, Prancis, dan bahasa ibu mereka, membuat suatu grammar dan membuat suatu bahasa baru yang disebut dengan bahasa pidgin ini tadi gitu. Nah, pidgin ini biasanya tidak memiliki native speaker yang mengatakannya gitu. Biasanya kalau native speaker ada bahasanya itu disebut bahasa crawl. Mungkin segitu aja tentang bahasa pidgin. Bisa next, Adit. Okay. Pidginization is a complex combination of different process of change, including reduction and simplification of input materials, internal innovation, and regularization of structure with influence also playing role. Jadi pidginization, gimana sih bagaimana awal mulanya munculnya bahasa pidgin? Itu merupakan suatu kombinasi kompleks yang berasal dari proses perubahan yang berbeda-beda, termasuk juga reduksi bahasa, simplifikasi bahasa, lalu juga ada inovasi internal, dan structure atau grammar-nya itu lebih biasa kayak gitu. Itu juga berdampak dalam pidginization atau terbentuknya bahasa pidgin. Seperti itu. Next. Oke, sekarang crawls. Crawls origin, an adaptation of the Castilian Spanish criollo, yang artinya criollo itu home or local, from Portuguese prior, to rear, to bring up, and from Latin creo, to create. Nah, jadi creoles ini berasal dari 3 bahasa, yaitu Spanish, Castilian Spanish yang artinya home, rumah atau lokal. Lalu ada bahasa Portugis, to rear and to bring up. Lalu ada juga dari bahasa Latin yaitu creo atau to create, untuk membuat artinya. Nah, definisi dari bahasa Creole ini sendiri, bahasa Creole ini sebenarnya berasal dari bahasa pidgin yang menjadi bahasa pertama yang apa sih yang diungkapkan oleh native speaker. Kan tadi kan kalau bahasa pidgin itu tidak ada native speaker-nya karena itu akar bahasanya. Nah, ketika bahasa pidgin itu sudah bergenerasi ke generasi selanjutnya, maka itu kan sudah ada native speaker-nya, sehingga bahasa tersebut disebut sebagai bahasa Creole. Next. Nah, creolization is a process where pidgin expanded in structure and vocabulary in order to express the range of meanings and serve the range of function required of a first language. Decreolization. It is a hypothetical phenomenon whereby over time a Creole language range converges with one of the standard languages from which it originally derived. The theory of Creole continua.
Oke, jadi bagaimana bisa ada bahasa Creole atau yang disebut dengan Creolization ini? Jadi Creolization ini adalah merupakan suatu proses di mana pada saat pidgin itu berekspansi dengan struktur, dan ini tuh jadi bahasa singkatnya, bahasa Creole ini merupakan regenerasi perkembangan dari bahasa pidgin yang awalnya bahasa pidgin itu tidak memiliki native speaker di bahasa Creole karena sudah beregenerasi, jadi dia ada native speakernya. Bagaimana cara dia beregenerasi? Jadi ada perubahan dalam structure, perubahan dalam kosakata, seperti itu. Next. Selanjutnya, style, slang, and jargon. Nah, kalau style sendiri itu style merupakan variety of language. Style definition is variety of language is a form of language that varies according to the context of use. Jadi maksudnya apa style dalam linguistik? Jadi contohnya kayak gini. Ketika kita bicara tentang jurnalistik, itu pasti bakalan berbeda pada saat kita berbicara di bidang sains, kan? Nah, jadi itu yang disebut dengan styles. Jadi variasi bahasa yang digunakan sesuai dengan konteks penggunaannya. Ketika kita berbicara pada saat kita lagi standing performance di depan dosen, itu pasti bakalan berbeda ketika kita standing performance di depan adik-adik kelas kita, baik dari bahasa yang kita gunakan maupun dari cara penyampaian yang kita gunakan, kayak gitu. Contoh lainnya dari styles or variety of language adalah journalistic languages, scientific languages, literary languages, lalu banyak sebenarnya. Jadi ketika bahasa di pemerintahan pun itu pasti nggak bakalan sama bahasa kita sehari-hari kita lagi nongkrong, pasti bakalan beda ketika kita lagi rapat di UKM, kan. Nah, kayak gitu contohnya styles of language atau juga disebut sebagai variety of language. Sementara slang merupakan vocabulary, idiom, etc. that is not appropriate to the standard form of language or to formal context, may be restricted to social status or distribution, and is characteristically more metaphorical and transroti than standard language. Meanwhile, jargon is terminology that relates to a specific activity, profession, or group. Jadi slang ini merupakan vocabulary, idiom yang mungkin tidak terstandarisasi dalam kehidupan formal. Contohnya ketika kita bilang yuk nongki yuk, nah itu kan bahasanya tidak formal, itu juga bisa disebut sebagai slang kayak gitu. Jadi bahasa-bahasa yang tidak formal yang biasanya itu dilakukan atau digunakan berdasarkan status sosialnya dan juga tempat penggunaannya. Sementara jargon itu secara terminologi berhubungan dengan kegiatan yang spesifik. Seperti contohnya jargon ketika kita lagi berolahraga atau ketika lagi masak kayak gitu. Oke, next. Oke, sekarang language and sex or gender. As Cameron 2000 claims, there is a complex relationship between language and gender in the academic studies of language and gender. Sebelumnya ini tadi sudah dibahas oleh Atika, kan bahasa dan sex or gender. Maksudnya adalah sex or gender di sini jenis kelamin itu sangat sangat berpengaruh gitu. Bahasa yang digunakan atau bahasa yang kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh perempuan biasanya berbeda dengan kemampuan bahasa yang dimiliki oleh laki-laki. Begitu juga saat perempuan dan laki-laki berkomunikasi ke sesama mereka ataupun ke lawan jenis itu pasti juga berbeda. Jadi itulah yang menyebabkan banyaknya juga variasi bahasa yang disebabkan oleh sex or gender atau jenis kelamin ini tadi. Next. Multilingual community. Multilingualism is the ability of an individual speaker of speakers communicate effectively in 3 or more languages. Nah, multilingual communities ini merupakan komunitas yang
biasanya mereka bisa berbahasa lebih dari 3 bahasa atau lebih. Komunitas tersebut disebut atau dikenal sebagai komunitas multilingual. Next. Oke, mungkin sekian pemaparan dari kami dan sesi question and answer akan kita lakukan di Zoom yang berikutnya. Terima kasih, saya perwakilan kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.